Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita, dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai aliran kas tidak teratur. Capaian pembelajaran untuk kali ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan perhitungan bunga majemuk, baik berupa pembayaran tunggal, deret seragam, deret gradien, maupun aliran kas tidak teratur. Dan khusus hari ini terutama adalah mengenai aliran kas tidak teratur. Ya. Oke, kita lihat bersama-sama apakah aliran kas yang tidak teratur itu. Jadi bila ada suatu aliran kas seperti ini, kita lihat bersama-sama. Di sini ada aliran kas keluar yang jumlahnya itu berbeda-beda ya. Jadi pada periode yang ke-0 kita lihat itu ada aliran kas besar 6.000, periode ke-1 itu 10.000, periode ke-2 3.000, periode ke-4 12.000, dan periode yang ke-5 itu adalah 8.000. Nah, inilah yang disebut sebagai aliran kas tidak teratur. Kalian bisa membedakan. Jadi kalau yang minggu lalu itu adalah deret seragam. Jadi aliran kasnya itu untuk setiap periode itu adalah sama. Sedangkan di sini kita lihat berbeda-beda. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa P pada tingkat bunga 12% ya. Oke, nah bagaimana menghitungnya? Jadi kita bisa menghitung P itu dengan cara mengkonversi setiap aliran kas ke nilai awal atau 0. Oke, silakan dihitung. Nah, kita bahas bersama-sama saja. Kita lihat lagi diagram aliran kasnya, ya. Seperti ini. Oke, jadi sebetulnya dari aliran kas ini kita mempunyai 5 aliran kas, ya, dan tadi dikatakan bahwa semuanya harus dikonversi ke nilai awal. Ya, jadi 5 aliran kas, jadi ada berapa? 1, ya, kemudian 2, 3, 4, ini ya, kemudian ini 5. Jadi ada 5 aliran kas. Jadi bagaimana menghitung P? Jadi P ini, P total ya, itu sama dengan kita katakan ini P0 ya, di angka 0, kemudian ditambah P1 ditambah P2, kemudian kita tambah lagi P4 ditambah P5 ya. Baik, kita lihat yang pertama kalau untuk P0 ya tentunya ini ya, berarti 6.000 P0. Kita urai satu-satu, jadi P0 ini sama dengan 6.000. Kemudian P1. P1 kita lihat di sini, kalian bisa lihat diagram aliran kas yang ini ya. Jadi di sini nilai 10.000 ini adalah sebagai F ya, F1. Oke. Nah, yang kita cari adalah P0-nya adalah di sini, atau kalau misalnya saya gambarkan untuk P0 adalah seperti ini. 0 ini 1, di sini ada 10.000 ya. Nah, jadi P1-nya itu di sini. Berapa? Sementara nilai yang ini tentunya sebagai F1. Jadi kita langsung bisa menghitung untuk P1, berarti diketahui F1 ya. F1 mencari P, diketahui F 12%, periodenya adalah 1. Ya, jadi P1 itu sama dengan 10.000 dikalikan nilai di dalam tabel, yaitu sebesar 0,8929 ya, nanti dicek lagi di tabel. Nah, jadi kita bisa memperoleh nilai P1 yaitu sebesar 8.000
ya. P1. Oke, kemudian bagaimana P2? P2 sama dengan yang tadi ya. Berarti di sini nilai ini adalah sebagai F2. Ya. Jadi kita bisa mencari P2. Jadi P2 sama dengan F2 mencari P diketahui F 12%. Nah, periodenya karena ini 2, berarti periodenya adalah 2 ya. Oke, kita bisa menghitung P2 3.000 dikalikan, kita cari nilai ini di tabel. Ada tingkat bunga 12%, kemudian N adalah 2, mencari P diketahui F. 3.000 dikalikan 0,7972. Jadi kita bisa memperoleh nilai akhirnya adalah 2.391,6. Oke, ini F2. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung yang F4 ya. Oke, ini F4. Bisa menghitung yang P4 ini sebagai F4 dan yang ini adalah sebagai F5. Baik, kita hitung bersama-sama. Jadi tadi P4 ya. P4 sama dengan F4 mencari P diketahui F 12%, kemudian tadi N-nya itu adalah 4 tahun. F4-nya itu tadi adalah 12.000 ya. 12.000 dikalikan 0,6355. Oke, jadi ini nilai di tabelnya adalah sekian. Sehingga hasilnya adalah 7.626. Kemudian yang terakhir adalah P5. Berarti F5 mencari P diketahui F 12%. N-nya adalah 5. F5-nya itu tadi adalah 8.000. Dikalikan 0,5674. Hasilnya itu adalah 4.539,2. Oke, jadi kita sudah memperoleh semua nilai P ya. Sehingga P total sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P4 ditambah P5 ya. Jadi hasilnya tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Hasilnya itu adalah sebesar 29.485,8. Nah, kita sudah bisa menghitung P totalnya. Itu sebesar 29.485,8. Nah, bila selanjutnya kemudian ditanyakan berapa F total. Oke, nah kita bisa menghitung F total itu dari P total ini ya. Jadi F total itu sama dengan P dikalikan, ini mencari F diketahui P, tingkat bunganya 12%, N-nya adalah 5 tahun. Sama dengan kita masukkan nilai P total tadi, 29.485,8. Kemudian kita cari di tabel nilainya, yaitu 1 kalikan ya, 1,762 sama dengan 51,98. Ya, ini kalau misalnya kita ditanyakan F totalnya ya.
Oke, jadi begitu cara kita menangani aliran kas tidak teratur. Nah, sekarang satu lagi yaitu mengenai deret gradien aritmetik. Jadi bila kita mempunyai suatu diagram aliran kas yang seperti ini nih, ya, kita lihat bersama-sama. Ya, dia terdiri dari banyak aliran kas. Tapi kalau kita lihat di sini ya, itu dia mengalami suatu kenaikan yang sifatnya adalah gradual ya, yaitu sebesar G. Ya, kita lihat di sini bahwa kenaikannya itu sama, yaitu sebesar G. Jadi sini ada G, di sini kemudian menjadi 2G, 3G, dan seterusnya sama. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai deret gradien aritmetik ya. Nah, ada kita lihat, jadi definisinya adalah bahwa deret gradien aritmetik itu adalah sederetan penerimaan atau pengeluaran ya. Jadi kalau ini kan pengeluaran karena ke bawah, kalau penerimaan berarti ke atas ya, yang meningkat atau menurun secara seragam tiap periode. Oke, ada dua jenis biaya yang mengikuti perilaku gradien, yaitu biaya perawatan dan perbaikan peralatan, ya. Dan yang kedua adalah perhitungan depresiasi dengan metode sum of year digit. Oke, untuk perhitungan yang kedua, perhitungan depresiasi dengan metode sum of year digit itu akan disampaikan oleh tim dosen kami yang lain ya. Jadi untuk ini nanti kalian akan lebih paham pada saat nanti akan dibahas mengenai depresiasi. Oke, kita lihat bersama-sama rumusnya, hubungan P dan G. Kalian bisa melihat rumusnya seperti ini ya. Oke, dan untuk hubungan ini ya, itu sebetulnya sudah ada di tabel ya, yang disebut sebagai ini ya, present word gradient series vector. Nah, ini ada di tabel sehingga kalian semua bisa melihat rumus yang di akhir ini. Itu mencari P bila diketahui G pada tingkat bunga I, persen, N periode. Oke, berikutnya adalah hubungan antara F dan G. Sama, jadi nanti ada suatu faktor yang nilainya itu ada di tabel. Ini disebut sebagai future word gradient series vector ya. Sehingga kita akan memperoleh rumus seperti ini, yaitu mencari F bila diketahui G pada tingkat bunga I, persen, N periode. Nah, kita lihat contoh soal berikut ya. Perkiraan ongkos operasi dan perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh sebuah industri kimia adalah 6 juta pada tahun pertama, 6,5 juta pada tahun kedua, dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta setiap tahun sampai tahun kelima. Oke, di sini kita lihat bahwa di soalnya dikatakan selalu meningkat ya, 0,5 juta setiap tahun sampai tahun kelima. Berarti ini menunjukkan bahwa pada kasus ini adalah deret gradien. Bila tingkat bunga yang berlaku adalah 15%, hitunglah nilai sekarang dari semua ongkos tersebut. Nilai sekarang berarti yang dicari adalah P ya. Nilai semua ongkos pada tahun kelima. Berarti di sini adalah F yang ditanyakan. Kemudian nilai deret seragam berarti adalah A. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat diagram aliran kasnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya gambarkan lagi. Ini tadi di tahun pertama ini adalah 6 juta. Tahun kedua, tahun ketiga,
tahun keempat ya, tahun kelima. Nah, ini 6, kemudian ini 6,5, ini 7, 7,5 juta, dan terakhir adalah 8. Ini diagram aliran kasnya ya, jadi ini terlihat bahwa dia meningkat secara gradual sebesar 0,5 juta setiap tahun. Nah, angka 6 juta ini disebut sebagai nilai dasar ya. Jadi di sini akan kita buat menjadi 2 diagram aliran kas. Yang pertama adalah nilai dasar, dan yang kedua itu adalah kenaikannya. Jadi nanti diagram alir kas 1 ini bila digabungkan atau ditambah ya, ini sama dengan diagram alir kas yang ini. Oke, kita buat bersama-sama diagram aliran kasnya. Jadi yang pertama adalah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nilai dasarnya tadi adalah 6 juta. Ini 6, 6, 6, 6, 6 ya. Sama. Kemudian yang kedua adalah kenaikannya, yaitu sebesar 0,5 juta rupiah. Sini, 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 dan sini. 0,5, 1, 1,5, dan ini 2. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilainya ini kalau digabungkan ini akan menjadi diagram alir kas awal ya. Ini 6 ya. Kemudian di tahun kedua ini 6 ditambah setengah, 6,5. Kemudian 6 ditambah 1 di sini 7 ya di tahun ketiga. Kemudian di periode yang keempat itu 6 ditambah 1,5 berarti 7,5. Kemudian di tahun terakhir itu adalah 8 juta. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung berapa nilai P-nya. P itu sama dengan P1 ditambah P2. Nah, kita lihat di diagram aliran kas yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya aliran kasnya itu adalah sama untuk setiap periode selama 5 tahun. Jadi di sini 6 ini adalah sebagai A ya. Jadi A kita sudah tahu adalah 6 juta. Nah, di sini adalah kenaikan. Jadi kalau kenaikan gradual berarti ini yang disebut sebagai Q. Q-nya adalah 0,5 juta. Nah, jadi kita bisa menghitung di sini ya. P1 adalah 6 juta, mencari P diketahui A 15% 5 tahun ya. Ditambah G, G-nya berarti setengah ya. Mencari P diketahui G 15% 5 tahun. Ya, jadi kita sudah bisa menghitung nilai P totalnya. Di sini 6 dikalikan nilai pada tabel itu adalah 3,352 ditambah G, G-nya setengah ya, dikalikan nilai pada tabel yaitu 5,775. Sehingga hasil akhirnya itu bisa kita hitung yaitu sebesar 22,999 juta. Oke, ini adalah nilai P total. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah F. F itu bisa kita cari langsung dari P total ini sebagai P-nya. Jadi F diketahui P berarti ya 22,999 mencari F diketahui P 15% 5. Jadi ini hasilnya itu adalah 22,999 dikalikan nilai pada tabel yaitu 2,011 sehingga hasilnya sama dengan 46,252 juta. Ya, ini untuk F-nya. Berikutnya tadi yang ketiga yang ditanyakan itu adalah A.
A juga bisa langsung kita cari dari P-nya ya, atau dengan cara menambahkan A1 dan A2 di sini ya. A1 ditambah A2. Saya tuliskan di mana ya A-nya? Oke, saya tuliskan di atas aja atau di sini aja ya. Kita memakai yang diketahui P A sama dengan P mencari A diketahui P 15%,5. Berarti ini sama dengan, nanti kalian cari yang di tabel berapa. Jadi intinya di sini nilainya terakhirnya adalah 6,861 juta. Ya. Kemudian cara yang kedua saya tulis di atas. Yang A1 A sama dengan A1 plus A2 ya. Yang A1 ini berarti adalah 6 juta ditambah. Nah, berarti kan mencari A diketahui G ya, berarti 0,5 mencari A diketahui G 15%, 5. Ya, jadi di sini nilainya adalah 6 juta ditambah dengan 0,5 dikalikan nilai itu dalam tabel 1,723 ya. Oke, ini hasilnya sama ya, yaitu sebesar 6,861 juta ya. Oke, jadi kita sudah bisa menghitung semuanya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, jadi sekian untuk materi kita hari ini. Kan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan topik mengenai bunga efektif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.